Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di tim Kasih langkah mundure langkah kencope. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melanjutkan ekspor seperti biasa. Dan dimana ada yang kurang dari kami, yaitu siapa lagi, bukan Mas Ganang. Karena beliau sedang sakit, tidak dapat ikut eksplor pada malam hari ini. Kita doakan semoga cepat pulih dan cepat sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, pada malam hari ini tujuan kita adalah ke tempat di mana Kiai Latif Di hutan Kelincir. di hutan Kelincir ya, di hutan Kelincir, di mana di sana beliau bersemayam. Entah apa tujuan dari yang Dipa menuliskan sebuah pesan yang dimana kita diperintahkan untuk mendatangi beliau. Kita juga belum tahu maksud dari tulisan tersebut itu apa. Tidak ada salahnya kita mencoba, mungkin saja itu adalah wasiat dari Eyang Dipa Wijaya dan dimana kita harus melaksanakannya. Dan kemarin juga ada sebuah fenomena yang sedikit unik, di mana ada dua kubu yang saling berebut untuk berperang kepada kita. Mereka menginginkan sebuah peperangan kepada kita, di mana kita tidak merespon dan tidak menyetujui begitu saja. Malah mereka berdua yang saling panas dan saling serang, di mana dua kubu tersebut adalah dari siapa dan siapa? Dari rombongan Ranca Bonge sama Jelintan Gendrik. Oh, Jelintan Gendrik. itu yaitu dua kubu itu berebut untuk mengetes atau menguji kekuatan kami, di mana yang pastinya kami itu sebenarnya tidak ingin Hal itu terjadi. Sebenarnya kita setiap ekspor itu tidak ingin ada peperangan, akan tetapi situasi dan kondisi yang mendesak dan memaksa kita harus berperang. Dan alhamdulillahnya ya, walaupun sedikit banyak rintangan kita hadapi, kemenangan selalu ada di pihak kita. Alhamdulillah. Karena kita menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan diri kita sendiri, tidak mengandalkan atau meminta sebuah pertolongan yang di luar kemampuan dari kami. Jika pertolongan itu ada, pasti Allah melantarkan pertolongan itu Dari siapapun. Entah dari manapun. yang sudah ditugaskan. Ya, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah ya. Ya sudah. Ya, intinya sebelum nonton video ini jangan lupa lakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke? Betul. Pasukan nanti skip iklan, komen nanti dipin ya. Dipin. Pin. Love you full. Lop. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Langkah mundur ya. Langkah Ya raya kemana ini mas? Masuk ke dalam ini ya. Kelincir. Siapa ini, Mas? Kurang tahu ini. Malah kita di sananya kita udah muter-muter kurang lebih 30 menit belum ada sesuatu. Ini yang saya tahu ini hutan Kelincir ini, Mas. Ya ini. Iya. Iya. Ini kan kita nggak dapat apa-apa coba. Ya, Siapa ini tuh? bisa kita tanya sekarang lah. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf datangan kami mengganggu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Oh iya, alangkah baiknya jika pembicaraan ini saya menyediakan sebuah raga. Apakah engkau berkenan untuk menggunakan raga salah satu daripada kami? Oh ya, alhamdulillah. Jika seperti itu silahkan. Ya, buka semua ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada perlu apa kalian datang ke tempat ini?
Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk berkomunikasi dengan kami. Tentunya bukan tanpa sebuah perlu kita datang ke sini. Pertama-tama saya ingin memastikan apakah tempat ini hutan yang bernama hutan Kelincir. Iya, memanglah benar. Hutan ini adalah hutan Kelincir. Alhamdulillah, sudah seperti itu. Saya sudah kurang lebih 30 menit mencari sesosok yang bernama Kiai Latif yang berada di hutan Kelincir ini, tapi hasilnya selama ini nihil. Dan saya bertemu dengan dirimu, dan alhamdulillah engkau mau berkomunikasi dengan kami. Apakah dirimu mengenal beliau? Saya mengenalnya. Sebelumnya, kalian ada perlu apa? Ingin bertemu dengan beliau? Alhamdulillah mas. Mengenal. Udah tadi. Ya adalah titik terang bagi kami. Jadi gini, kami ada perlu di mana ada sebuah surat yang bisa dibilang mungkin adalah surat wasiat yang ditulis oleh salah satu makhluk dari sahabat kita yang sekarang sudah tiada, yaitu bernama Eyang Dipa Wijaya. Sebenarnya bukan kami, lebih utamanya itu teman kami, Mas Ganang Setoko, yang sekarang sedang sakit, tidak ada di sini, tapi kami diamanahkan untuk menjalankan ini semua. Di mana surat tersebut isinya kurang lebih, jika berkenan temuilah Kiai Latif yang berada di hutan Kelincir. Hanya itu suratnya. Kita pun juga tidak tahu Maksudnya apa? Tujuannya apa. Dan kita juga tidak tahu. Jika kau mengenalnya, bisakah engkau mengantarkan kami kepada beliau? Baik, jika kalian memang betul ada keperluan penting atau mendesak yang diharuskan untuk bertemu dengan beliau, itu bisa. Tetapi saya harus datangi dulu beliau. Oh, izin dulu gitu. Berbicara dahulu. Emangnya jenengan kenal dekat dengan beliau? Saya penjaga pesantren ini. Oh, pesantren. Ini berarti pesantrennya Kiai Latif. Kiai Latif berarti. Pesantren Al-Kafi yang dipimpin oleh Kiai Latif. Dan saya penjaganya di pesantren ini. Sebelumnya mohon maaf, bisa perkenalan terlebih dahulu dengan siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Bardasi. Nama saya Diki. Bagaimana jika kalian ingin bertemu dengan beliau? Akan saya sampaikan terlebih dahulu dengan beliau. Iya. Ya memang jika jenengan berkenan untuk menyampaikan itu semua kepada beliau, ya monggo kami siap mengikuti apapun peraturannya seperti apa. Iya. Yang penting kita bisa bertemu ya. Yang penting kita bisa menjalankan amanah itu. Alhamdulillah kita ditemukan titik terang dengan jenengan, malah jenengan penjaganya sekaligus ya. Alhamdulillah kuat ya. Alhamdulillah mas ini. Mohon maaf, kalian lebih baik tunggu di sini dulu. Saya akan mendatangi beliau. Jika nanti saya sudah bertemu dengan beliau, apa keputusan beliau akan saya sampaikan lagi kepada engkau semua. Monggo Jih, siap. jih. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, kita muter-muter akhirnya kamu juga pun. Iya. Setelah muter-muter jauh, Teman-teman, kita diinstruksikan untuk menunggu sebentar untuk sesaat di sini karena siapa tadi? Bardasi Bardasi ya. Bardasi sedang
berbicara terlebih dahulu. menyampaikan adanya kami di sini, kedatangan kami di sini kepada beliau Kyai Latif. Ya mudah-mudahan beliau dapat menjamu kami dan menerima kami Amin. Amin. untuk masuk ke dalam. Ternyata ini ya untuk pesantren. Ini pesantren ya. Untuk pesantren apa? Al Kafi Radio. Kurang dengar lagi. Ya mungkin kita tunggu sebentar di ini dulu Mas Pur. Ya, matiin dulu aja ya Mas ya. Dulu aja. Mungkin ini lagi Alhamdulillah. izin ke dalam ya. Bismillah. Ya, kita tunggu dulu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Enggak sih. Dengan senang hati beliau bisa bertemu dengan kalian semua. Alhamdulillah ya Allah. Berarti beliau berkenan menemui kita semua. Lalu di mana kita bisa bertemu dengan beliau semua? Nanti kalian melewati saja jalur ini. Beliau sudah ada di dalam. Tetapi jika kalian sudah bertemu dengan beliau, tolong dijaga sopan santunnya, tutur katanya dengan beliau, karena beliau adalah pimpinan dari pesantren ini. Oke. Ya, siap. Insya Allah kami menjaga tata krama kita, sopan santun kita untuk masuk ke dalam. Dan jika kalian ada keperluan, kalian ceritakan yang seperlunya saja, tidak perlu berlebihan. Jika kalian ada keperluan tentang hal tersebut yang kalian katakan kepada saya, cukup kalian sebutkan itu saja. Baik, insya Allah kami hanya menjalankan sebuah amanah itu. Ya, kita pun tidak tahu maksud dari amanah itu apa. Siapa tahu beliau Kyai Latif bisa menjelaskan maksud dari pesan yang dituliskan itu. Iya itu. Sebenarnya pesan itu tertulis seperti apa? Nah, yang seperti Mas J katakan tadi, jika berkenan temuilah Kyai Latif di hutan Kelincir ini. Iya. Ya, saya tidak tahu maksud dari pesan itu apa. Yang mungkin yang bisa menjelaskan maksud dari pesan itu ya Kyai Latif sendiri. Sedangkan yang kita tanyakan kan maksudnya. Iya. Inti dalam suratnya itu kita hanya disuruh ke sini gitu. Iya. Untuk menemui. Mohon maaf, di sini saya sangat terkejut karena baru pertama kali ini ada manusia yang datang ke tempat ini dan ingin bertemu langsung dengan Kyai Latif. Sebelum-sebelumnya belum pernah manusia yang datang ke sini. Iya. Ya, alhamdulillah kita mungkin ini suatu kehormatan bagi kita semua jika memang baru pertama kali manusia yang masuk ke pesantren ini. Iya. Jika kalian sudah berada di dalam, tolong ya, di sana banyak santri-santri. Jika kalian melihat sesuatu, jangan hiraukan. Kalian langsung saja mencari Kyai Latif. Apa tujuan kalian? Apa keinginan kalian? Langsung temui saja. Iya, siap, insya Allah. Yang penting Banyak santri ya di sana. Iya. intinya di dalam tata krama unggah-ungguh kita insya Allah jalankan lah ya, Mas ya. Iya Mas. Saya yakin kalian manusia yang baik yang dapat menjalankan ini semua. Insya Allah. Bisa menjaga sopan santunnya terhadap Kyai Latif. Iya. Insya Allah. Bismillah. Kita mau berarti lewat ini masuk saja Iya. ke sana. Apa mau diantarkan ini? Apa mau ya apa jika berkenan diantar sekalian tidak apa-apa. Iya. Baik, akan saya antarkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ikutin aja.
Di dalam banyak santri katanya Mas. Alhamdulillah Mas. Apa ini ya? Ya ini benar memang ini Mas. Coba kembali kasih. Benar. Ya, saya di depan tadi bertemu dengan Bardasi. makhluk yang bernama Bardasi, di mana beliau mengaku sebagai penjaga gerbang pesantren ini. Apakah benar? Alhamdulillah. Apakah jenengan yang bernama Kiai Latif? Alhamdulillah. Ya, kita di sini ada perlu Kiai. Alhamdulillah jika kita dipersilahkan. Oh baik, ada 4 raga dari kami. Silahkan Kiai, pilih yang mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ada kepentingan apakah kalian berkeinginan untuk bertemu dengan saya? Apakah ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan? Ya, tentunya ada sesuatu hal Kiai, di mana mengapa kita sampai di sini dan bertemu dengan jenengan, yaitu ada sebuah surat yang berisikan. Tuh Mas, ini Mas suratnya ini Mas. Nah. Mohon maaf jika berkenan langsung membacanya secara langsung Kiai. Di Pawijaya. Betul sekali. Mohon maaf sebelumnya. Ada hubungan apakah kalian semua dengan Dipa Wijaya sampai-sampai beliau menitipkan pesan itu kepada kalian? Eyang Dipa Wijaya adalah salah satu eyang daripada rekan kami, ya, di mana beliau bernama Mas Ganang Setioko. Kebetulan pada malam hari ini beliau tidak dapat ikut, tapi kami ditugaskan untuk menjalankan amanah ini. Yang Dipa Wijaya meneruskan pesan tersebut, kami pun juga tidak tahu maksud dari pesan tersebut, Kiai. Jadi Dipa Wijaya menuliskan pesan itu untuk cucunya, Iya, yang bernama siapa tadi? Ganang Setioko. Setioko. Dan sekarang dia sedang sakit. Saya doakan semoga saja dia diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembicaraan itu dimulai, silakanlah duduk terlebih dahulu biar pembicaraan kita lebih santai. Oh JJ, terima kasih banyak. Ya, ya, oke. Mohon maaf, sebelumnya memang benar saya adalah Kiai Latif. Ini Kiai Ratu, Eyang Dipa Wijaya saat ini sudah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saja amal ibadah dari Dipa Wijaya dapat diterima. Amin. Amin. Mungkin Eyang Dipa Wijaya sudah merancang
waktu ini dari jauh-jauh hari. Maka dari itu beliau dapat menulis pesan tersebut Kiai. Akan tetapi maksud dari pesan tersebut kami belum mengetahui untuk sampai saat ini. Jadi seperti ini manusia. Suatu hari beliau menitip pesan terhadap saya. Entah dari mana beliau berkeyakinan akan ada manusia yang datang menemuinya. Dan beliau menitipkan sebuah pesan seperti ini. Latif, jika suatu saat ada manusia yang datang menemui dirimu, beritahulah sejatinya saya ini siapa. Dan saya menitipkan sebuah benda terhadap dirimu, agar dirimu bisa memberikan benda itu kepada manusia itu. Itulah pesan dari Dipawijaya terhadap saya. Dipawijaya adalah sosok yang sangat bijaksana dan memiliki hati yang sangat mulia. Mendengar kabar bahwasanya Dipawijaya sudah lebur, saya sungguh tidak menyangka. Karena yang saya ketahui, Dipawijaya memiliki banyak ilmu yang sangat kuat. Mungkin untuk mengenang apa yang sudah dilakukan oleh Dipawijaya, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan membuat pesantren ini berkembang. Nah, memangnya ada hubungan apa Kiai pesantren ini dengan yang Dipawijaya? Apakah beliau tidak memberitahu bahwasanya beliau sudah mendirikan banyak sekali pesantren? Masya Allah. Salah satunya adalah pesantren ini. Pesantren ini adalah beliau yang mendirikan. Dan sayalah yang dipercaya oleh beliau untuk memimpin pesantren ini. Ya, beliau belum sempat mengatakan hal tersebut Kiai. Karena jujur saja kita baru sekali bertemu dengan beliau, dan itu pun dengan kesan atau suasana yang tidak kondusif Kiai. Yang ada di pikiran kita, Eyang Dipawijaya adalah eyang yang begitu galak, emosional, mempunyai pendirian yang sangat kuat, dan pendirian itu adalah pendirian yang salah. Seperti itu Kiai. Apakah dirimu bertemu dengan beliau Dipawijaya bersama kakaknya Wijaya Bantolo? Benar sekali Kiai. Dan itu sangat berbalik. Eyang Wijaya Bantolo dan Dipawijaya itu sangat seperti tangan, telapak tangan dan punggung tangan ini ya. Itulah Dipawijaya. Mungkin saja perselisihan di waktu mudanya, Dipawijaya tidak ingin menunjukkan sebuah kebaikannya di hadapan kakaknya. Memang benar adanya. Sebenarnya yang terjadi seperti ini manusia. Dipawijaya dan Wijaya Bantolo itu memang benar berselisih paham, berbeda pendapat, tapi di masa-masa mudanya, di masa-masa mereka masih haus akan sebuah kekuatan, haus akan sebuah keilmuan,
dan haus akan sebuah pendirian ataupun keyakinan. Tapi asal kau tahu manusia, di Pawijaya itu banyak sekali hal baik yang beliau berikan. Jujur saja, walaupun di Pawijaya dan Wijaya Bantolo itu berselisih paham, tapi di hati yang paling dalam, di Pawijaya itu tidak menginginkan Wijaya Bantolo itu terluka sedikit pun. Beliau membantu Wijaya Bantolo tanpa diketahui sama sekali. Mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wijaya Bantolo di Pawijaya pun sesekali akan membantunya, tapi tanpa disadari oleh Wijaya Bantolo manusia. Jadi yang di Pawijaya itu mempunyai prinsip membantu sepi pamrih ya. Benar. Saya salut dengan beliau. Beliau mendirikan sebuah pesantren ini menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan tangannya sendiri, membangunnya dengan tenaganya sendiri. Masya Allah. Memang banyak sekali makhluk yang membantunya, tapi mereka makhluk-makhluk yang membantu tanpa meminta suatu imbalan apapun. Mereka hanya ingin bisa dikatakan berguru terhadap beliau atau bisa disebut mengaji terhadap beliau. Beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi dalam hal keagamaan ataupun dalam hal kanuragan manusia. Jadi pesantren ini dibangun oleh tangan yang di Pawijaya sendirian. Tidak sendirian. Ada beberapa makhluk yang membantu seperti saya. Tapi pesantren ini dibangun dengan tenaga beliau. Tidak dengan harta yang beliau punya, tetapi dengan kekuatan ataupun keringat beliau. Jadi mungkin saya dapat mengenang jasa-jasa beliau, yaitu dengan cara membuat pesantren ini menjadi lebih baik dan berkembang. Amin. Dan mungkin bahkan adanya pesantren ini berdiri pun Eyang Wijaya Bantolo tidak mengetahuinya. Perihal itu saya tidak tahu menau, karena yang saya tahu apapun hal baik yang dilakukan oleh Dipa Wijaya itu tidak akan diketahui oleh Wijaya Bantolo, karena Dipa Wijaya sendiri pun berkata terhadap saya, apapun akan saya lakukan untuk kakak saya sendiri. Yang terpenting, beliau Wijaya Bantolo tidak mengetahui apa yang saya lakukan untuk dia. Itulah sedikit kata-kata dari Dipa Wijaya yang dikatakan terhadap saya. Jadi di dalam pesantren ini terdapat berapa santri ya? Banyak sekali santriwati dan santri-santri yang belajar di sini manusia. Mereka belajar dengan giat. Alhamdulillahnya mereka sangat menaati aturan-aturan yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah. Apakah keseluruhan dari santri tersebut juga mengenang Eyang Dipa Wijaya, Kiai? Tidak, Cicuko. Oh, tidak. Santri-santri di sini
tidak banyak. Ada beberapa yang mengetahui, tapi tidak banyak yang mengetahui tentang Dipawijaya. Karena kau tahu sendiri, Dipawijaya melakukan hal baik, tidak ingin banyak makhluk yang mengetahuinya. Dan ingin saya katakan terhadap dirimu, cucu, mengenai pesan yang ditulis oleh Dipawijaya terhadap dirimu untuk mencari atau menemui saya. Mungkin saja ada suatu benda yang ingin saya berikan terhadap dirimu, karena beliau berkata terhadap saya, jika ada manusia yang datang menemui dirimu, berikanlah benda ini terhadapmu. Mungkin Mas Ganang yang dimaksud, Kiai. Bisa saja yang dimaksud adalah dia, cucunya. Karena di sini yang datang ke tempat ini dan yang datang menemui diriku adalah kalian semua. Mungkin saja benda ini akan saya titipkan kepada kalian, agar kalian memberikan benda ini terhadap cucunya. Baik, dengan senang hati, Kiai. Baiklah, akan saya ambil benda itu terlebih dahulu. Ini adalah benda yang dititipkan oleh Dipawijaya terhadap saya. Jujur saja, setelah beliau mengasihkan benda itu terhadap saya, sampai sekarang saya belum berani untuk membuka atau melihat apa isi dari benda ini. Mungkin saja yang pantas untuk membuka benda ini adalah cucunya yang dimaksud untuk menemui saya ini. Mungkin, Kiai. Jadi saya harap kau berikanlah benda ini terhadap cucunya, agar dialah yang membukanya sendiri, agar dialah yang mengetahui apa isi dan apa maksud dari benda itu. Baik, terima kasih, Kiai Latif. Dengan senang hati amanah ini akan saya jalankan dan saya akan berikan kepada Mas Ganang, di mana beliau adalah garis keturunan dari Eyang Wijaya Bantoro dan Eyang Dipawijaya. Baiklah, terima kasih. Saya pun sedikit lega di sini karena amanah yang diberikan oleh Dipawijaya itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Dan amanah ini saya lanjutkan kepada dirimu. Dan saya harap dirimu menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Saya akan melakukan amanah ini dengan baik dan saya akan jaga barang ini sebaik mungkin sampai di tangan Mas Ganang Setioko. Baiklah. Karena bagi saya itu, amanah itu lebih berharga dari kepala saya sendiri. Jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin, saya akan berusaha untuk menjalankan sebuah amanah yang diberikan terhadap saya. Baik, terima kasih, Kiai Latif. Mohon maaf sudah mengganggu. Tidak masalah manusia. Saya senang atas kedatangan kalian. Berarti amanah saya telah selesai. Mohon maaf kedatangan kami merepotkan dan mungkin menjadi perhatian dari beberapa santri yang ada di sini. Baik, mungkin suatu saat jika berkenan sampaikanlah kepada
Cucu Wijaya Bantolo, bersinggahlah ke pesantren ini karena ini adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Dipa Wijaya. Mungkin saja untuk berdoa bersama untuk Dipa Wijaya. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada hal yang ingin kau sampaikan lagi? Mungkin sudah terjawab semuanya, bahkan keseluruhannya, dan bahkan ada sebuah benda yang dimana saya tidak pernah membayangkan hal ini. Jadi saya rasa cukup ya. Baiklah, mungkin jika urusan ini sudah selesai, saya harus kembali karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Baik ya Ratu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah. Kita, Sudah, Mas. maksudnya apa? Gimana pesannya? Apa yang dikatakan? Apa sih? Orang titipan Mas. Kita Apa? ini aja, Mas. Pindah keluar dulu, Mas, biar nggak diliatin sama santri-santri ini. Itu ya, keluar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hehehe. Ya Allah. Akhirnya saya menemukan kalian semua. Ada apa lagi Profesor? Jos gandos. Saya datang menghadang kalian karena saya sudah memenangkan pertarungan menghadapi makhluk-makhluk yang tadi pagi kalian temui. Rombongan dari mereka tidak berani untuk berhadapan dengan rombongan saya. Jadi bisa dikatakan rombongan mereka itu kalah. Dan perjanjiannya apa? Harus ada yang mati salah satu raja dari kalian. Tapi di sini rombongan mereka sudah mengakui kekalahannya. Dan buat apa saya menyerang makhluk-makhluk bangsa seperti saya dan melakukan hal yang sama dengan saya? Itu sama saja. Itu saya mengurangi balapan Tuhan saya. Iya. Ya, gini aja. Kalau mereka tidak berani berperang denganmu dan kamu sudah merasa menang, ya kita juga nggak berani perang denganmu lah. Kamu menang aja sana. Ya, saya bisa senang jika kau mengatakan saya menang. Ya. Akan tetapi kalian harus menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan untuk mengusik bangsa-bangsa seperti saya. Nggih, pangapurane nek ngoten. Ya kalau itu juga bisa. Berarti jika kau menolak untuk menghentikan apa yang sudah kalian lakukan, berarti kalian mempersetujui pertarungan atau peperangan melawan rombongan saya. Gini lah, ya udahlah perang-perang tapi jangan malam ini. Kapan waktu itu ditentukan? Nggak tahu, kita lagi buru-buru, Ya udah, kamu tidur sana aja dah. Saya harus memastikan terlebih dahulu kapan peperangan itu akan dilakukan. Tanggal 33. Tanggal 33 gimana? Mana mungkin. Tanggal 33 ya. Ada itu nanti. Saya pikir kalian itu manusia-manusia cerdas. Tetapi menghitung hari saja kalian tidak bisa. Itu tanggal bukan hari. Ya udah. Ini bulan 13 aja kalau gitu. Tuh. Janganlah kalian mempermainkan saya seperti itu. Jika kalian tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kalian. Ini yaudah kita lakukan besok malam di jam 9 pagi. Gimana? Apa yang kau maksud?
besok malam di jam 9 pagi. Nah, itu. Apakah saya harus datang ke keluarga kalian di jam 9 pagi untuk menghancurkan keluarga kalian? Nah, keluarga saya kalau jam 9 pagi masih masak ibu saya. Tidak masalah. Nanti Yang kalau- terpenting keluarga kalian itu merasa tersiksa agar kalian semakin marah dan kalian mau berhadapan dengan kami. Ya, jangan. Urusanmu sama kita ya kita aja. Jangan datang. Jika kalian menolak, itulah akibatnya. Doseto. Jos gados. Apa yang kau bawa itu? Di mana Ganang? Saya tidak melihat Ganang di sini. Apakah Ganang takut terhadap rombongan Ranca Bungil sehingga dia sudah menghentikannya sendiri? Mas Ganang lagi gini goreng nasi. Jadi kita buru-buru, kita tuh lapar. Ya sama parkir di Indomaret. Iya. Kita sudah nggak bawa apa-apa. Keluarkan apa yang kau bawa itu. Nggak bawa apa-apa. Maksa Memangnya banget sih. saya tidak melihat ada cahaya di baju yang kau kenakan. Ini Mas Nur. Nur itu kan saya. Apa sih? Berikan cahaya itu kepadaku. Juan. Janganlah. Ini aja kita dititipin kok. Berikanlah. Itu bukan punya kita. Tahu, bukan punya kita ya. Mupeng Punya uang banget. berapa kamu? Kasih aja lencong, Mas. Seperti ini saja. Gimana? Saya tidak ingin berperang dengan kalian. Yang terpenting, serahkan perang itu. Enak men kamu, malahnya gampang banget. Iya. Tidak semudah itu dong, Ferguson. Buso. Tidak apa-apa. Katanya kalian tidak menginginkan berperang dengan kami. Jadi, jika kalian memang tidak menginginkan perang itu terjadi, serahkanlah perang itu kepadaku. Dia pengen banget ya. Gak mau, Udahlah, jangan lah. kalau misalnya kamu menginginkan ini, gini. Tapi kita nggak perang ya? Ya, Benar. benar. Kita Yang terpenting kau serahkan itu. ya kita nggak perang. Saya akan serahkan ini kepadamu. Gak apa ya? Yang penting kita nggak perang ya. Bentar, kamu pelan-pelan Iya. dulu. Iya, kok nafsu benar Orang banget sih. dikasih tuh pakainya tangan kanan di atas. Iya. Pakai Lutak. tangan kiri gini lagi. Iya bentar. Cepatlah berikan benda itu. Orang tuh sabar dulu kamu. Kalian lagi. Kalian sudah tidak menginginkan pertarungan itu terjadi. Ini siapa sih? Oh, Buat apa kalian datang ke tempat ini lagi? Yang bilang siapa? Saya tidak berani dengan. Tanya rajamu. Rajamu tidak menginginkan pertarungan itu terjadi. Karena kita satu tujuan. ini siapa namamu? Yang berdua nih? Wardodo, Wardidi. Wardodo Wardidi. Kamu tadi dituduh dengan si Jose tuh, katanya kamu sudah kalah, rajamu mati. Memang mereka itu sudah kalah karena Tuh kan? mereka tidak menginginkan pertarungan itu terjadi. Katanya kamu lemah, Wardodo. Jika raja kita tidak menginginkan peperangan, lebih baik kita saja yang melakukan peperangan. Buat apa saya meladeni kalian? Lagi pula raja kalian itu sudah mengakui kekalahannya karena tidak ada yang menginginkan sebuah perpecahan di sini. Kita itu satu tujuan. Buat apa kita melakukan sebuah peperangan yang sia-sia? Raja saya tidak akan pernah mengakui kekalahan dengan. Wardodo, kamu tadi diledek habis-habisan. Katanya kamu lemah, punyamu kecil. Kamu nggak ada apa-apanya gitu. Wardidi, kamu tadi diledek. Katanya jakunmu panjang. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Lebih baik kalian pergi. Saya menginginkan benda itu. Jika kalian menginginkan peperangan dengan manusia ini dan rombongannya, silakan. Yang terpenting, saya menginginkan benda itu. Serahkan. Benda apa? Benda apa yang kau maksud? Kau tak perlu tahu. Lebih baik Enggak. kau pergi saja sana. Oh, tidak bisa. Tuh kan dia emang begitu, Wardodo, Wardidi. Jika ini yang kau inginkan,
kita terpaksa untuk Wardidi, itu kejar, jangan sampai deketin yang saya. kau inginkan dari saya. Dari kedua belah pihak, dari rajamu dan raja saya sudah sepakat tidak melakukan sebuah pertarungan karena kita berdua memiliki tujuan yang sama. Dan raja dari dirimu mengandalkan rombongan saya. Jadi buat apa kalian masih mengikut campuri urusan saya? Jika kalian masih tetap bertaruh dengan rombongan mereka, tidak masalah, silakan. Yang terpenting saya hanya menginginkan benda itu. Itu benda yang sangat bagus. Benda itu harus kumiliki. Lah. Kenapa lagi kau selalu menginginkan sebuah benda yang sama seperti saya? Tahu. Kau ingin berperang saja. Saya malah lebih memilih benda itulah. Berikan benda itu kepada kami. Nah, kan pada perang sendiri kan. Sudah saya peringatkan berkali-kali kepada kalian. Jos, lebih baik kita ambil benda itu bersama. Saya tidak ingin melibatkan kalian semua mengenai benda itu. Daripada kau tidak bisa mengambil sendiri. Barusan manusia ini mau mengasihkan benda itu terhadapku, tapi kalian mengganggunya. Saya dengan manusia seperti itu. Kau ini bodoh jika kau masih percaya dengan manusia seperti itu. Tadi sudah saya mau berikan ya Joseto ya. Tapi mereka berdua datang mengganggu kita Joseto. Sebelum kesabaran saya habis. Kau ini bodoh jika masih percaya dengan lebih manusia. Baik kalian pergi dari tempat ini atau kalian akan mati di tempat ini. Enggak akan bisa mati. Oh, Kau ini bodoh. gini Kau ini Joseto. dibohongi manusia. Kau Joseto. ini sudah dibodohi dengan manusia ini. Mana mungkin manusia mau mengasih barang seperti itu dengan cuma-cuma. Berikanlah benda itu. Tadi di depan matamu ini akan kuberikan kepadamu. Tar dulu, ini ada dua makhluk ini loh Joseto. Biar saya yang memegangnya. Iya, Biar lebih aman. Kamu bereskan dulu. Nanti saya Kau tunggu ini di sini. dibohongi. Ya. Tidak Bereskan akan dulu saja. dikasih dengan cuma-cuma. Tidak akan diberikan Bilang benda aja itu dia mau memiliki sendiri. terhadap kamu. Dia mau nipu Baik. kamu. Kita ambil bersama. Manusia itu tidak akan memberikannya. Jangan percaya sama manusia. Kalian membuat kesabaran saya habis. Makhluk tolol. Bodoh sudah sekali. Saya peringatkan. Lebih percaya dengan manusia. Agar kalian tidak ikut campur dalam urusan saya mengenai benda ini. Gini Joseto, daripada berisik kamu selesaikan dua makhluk ini dulu sana ya. Saya tunggu di sini. Baiklah. Ya, Akan saya selesaikan. iya sana. Ya. Sana jangan di sini. Saya tunggu di sini. Ya. Mama. Ini, ambil tripodnya. Apa? Kenapa ini? Kenapa? Apa? Joseto sama ini lagi pada berantem. Ini kita langsung balik. Ide.